Ketiga adalah tahapan-tahapan proses konseling, di mana tahapan ini adalah memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan awal atau mendefinisikan masalah. Jadi masalah atau suatu yang dihadapi oleh seseorang klien atau seorang yang melakukan bimbingan ini terdiri dari mendefinisikan. Yang selanjutnya yaitu adalah pengembangan alternatif masalah oleh konselor dan klien. Setelah didefinisikan masalahnya tersebut, lalu dikembangkan. Oh, jadi seperti ini kesimpulan masalahnya. Yang selanjutnya adalah keputusan untuk memilih atau definisi masalah yang terbaik sebagai hasil diskusi antara konselor dan klien. Jadi mereka setelah mengemukakan, seorang klien mengemukakan masalahnya atau seorang siswa yang melakukan bimbingan itu mengutarakan masalahnya, lalu didiskusikan terlebih dahulu oleh konselor dengan konselor, lalu menimbulkan suatu keputusan, yaitu apakah klien menerima definisi masalah tersebut dari konselor atau seorang guru pembimbing ataupun tidak. Misalnya dikembalikan lagi terhadap konselor, terhadap siswa atau klien untuk memilih konseling yang lain ketika tidak menerima atau menerima kesimpulan masalah dari seorang konselor. Yang selanjutnya ketika mereka seorang klien atau seorang siswa itu menerima masalah yang misalkan tadi masalahnya sudah dijelaskan, lalu kemudian didiskusikan, lalu kemudian kesimpulan dari masalahnya tersebut seperti ini yang telah dikemukakan oleh konselor. Ketika mereka menyetujui, ya masalahku seperti itu, benar sekali. Lalu selanjutnya adalah meneruskan ke tahap berikutnya, yaitu tahapan kedua. Tahapan kedua ini adalah tahapan fase kerja, di mana fase kerja ini nantinya itu akan dilakukan oleh seorang konselor atau guru pembimbing, di mana kerangka berpikir teoritis yang melandasi konselor dalam memahami masalah klien. Jadi seorang konselor itu melakukan observasi atau pemikiran teoritis untuk menghadapi suatu masalahnya tersebut, masalah dari kliennya tersebut. Lalu pendekatan pribadi atau pendekatan kualitas. Jadi ketika sudah didiagnosis, lalu sudah melakukan observasi dari luar, dari beberapa teori-teori, lalu selanjutnya adalah kita dekati. Oh, kepribadian anak itu seperti ini. Oh, ke lingkungannya seperti ini. Atau oh, jadi kinerja atau proses belajarnya seperti ini. Itu yang nantinya akan menjadi tugas dari seorang konselor atau guru pembimbing. Yang selanjutnya adalah memeriksa atau mengembangkan atau potensial atau solusi. Jadi isu-isu tersebut yang telah mereka dapatkan itu akan dikembangkan lalu dicari solusinya. Misalnya yang telah mereka dapatkan seperti ini, lalu solusinya adalah seperti ini. Itu yang nantinya akan dijadikan diagnosis oleh seorang konselor terhadap klien atau seorang guru pembimbing terhadap siswanya yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Dan dari hasil ini itu akan menuangkan hasil atau mendapatkan hasil, yaitu keberhasilan atau kegagalan. Ketika berhasil, maka diagnosis yang dilakukan oleh seorang guru pembimbing atau konselor itu tepat. Ketika gagal, maka mereka harus melakukan ulang yang telah mereka lakukan mulai dari tahapan yang pertama ataupun dari tahapan yang kedua untuk melakukan atau mencari diagnosis yang tepat terhadap masalah yang dihadapi klien atau seorang siswa tersebut. Ketika keberhasilan dari diagnosis tersebut sudah diutarakan terhadap klien dan klien menyadari atau menyetujui atau membenarkan masalah tersebut, keputusan itu lanjut kepada tindakan yang ketiga,
Yang ketiga adalah tindakan akhir, yaitu tahap penuntunan keputusan untuk bertindak. Jadi tahapan ini berhubungan dengan pemecahan suatu masalah, menguji solusi-solusi pada kenyataan atau keinginan atau harapan-harapan dari klien, memutuskan mana solusi yang tepat dan mana solusi yang tidak tepat, ataupun memutuskan ini masalah atau solusi dari masalah klien tersebut atau siswa tersebut, menyusun rencana dari solusi yang telah direncanakan tadi, seperti itu. Jadi tahapan yang ketiga ini adalah konselor dan klien itu berusaha menyusun solusi. Misalnya solusinya adalah harus berubah itu melalui tahapan apa? Tahapan ini. Misalnya satu contoh, seorang siswa tersebut mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Lalu solusinya adalah mereka harus melakukan program tambahan atau belajar terhadap guru secara privat. Langkah-langkahnya seperti ini. Setelah pulang sekolah melakukan privat, lalu nanti evaluasi privat lagi, bimbingan terhadap guru konseling, seperti itu.